Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan mendengar kabar baik Injilnya, firman kasih karunia. Tuhan ada di antara kita dan firman kasih karunia yang berkuasa membangun kita dan menolong kita untuk menerima warisan kita di dalam Kristus. Nah saudara, ini sudah akhir tahun ya. Nah kadang-kadang manusia kebanyakan kita pikir tahun depan gimana ya. Nah ini sesuatu yang kita perlu ingatkan diri kita lagi. Bukan tahun depan, gimana ya kita ya? Nah saudara kan sudah tubuh Kristus. Kecuali saya bicara sama orang yang belum percaya Yesus. Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah anak Dia, saudara sudah jadi satu sama Kristus. Ya kan, kita adalah bagian tubuh Kristus. Jadi pertanyaannya ialah bukan tahun depan gimana ya? Tapi begini, bagaimana Kristus? Kristus bagaimana ya tahun depan? Amin saudara? Apakah dia kalah? Apakah ada perubahan? Apakah Kristus ekor atau kepala? Amin saudara? Jadi apakah Kristus baik-baik saja? Haleluya. Apakah dia sudah menang? Jadi bukan bagaimana saudara dan saya tahun depan. Bagaimana Kristus? Dia bagaimana tahun depan? Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Apakah dia sudah ada di masa depan kita? Karena kita mengatakan sama seperti Kristus. Kita ada di dunia ini sekarang dan kita adalah tubuh Kristus. Jadi pertanyaannya, waktu saudara mulai pikir begitu, ya kan? Dan ini bukan hanya soal kalau saudara lagi ada masalah, kebutuhan, atau lagi tidak. Secara jasmani. Amin. Mungkin saudara, wah ada tabungan, saudara bisnis saudara lagi oke. Ya, saudara lagi oke dari luar. Itu semua yang dari luar itu bisa berubah, saudara. Amin, saudara. Jadi ingat, tanyakan ini pada diri saudara. Kristus bagaimana ya? Apakah dia baik-baik tahun depan? Amin, saudara. Karena nasibnya saudara dan saya itu sebetulnya ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Nasibnya saudara dan saya itu diwakilkan oleh Kristus. Karena dia sudah mati sebagai manusia lama kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia sudah berikan hidupnya yang tidak bercacat celah. Hidupnya, sifatnya, kebenarannya dia, kekudusan dia, karyanya dia. Dia sudah berikan kepada kita. Sebagai gantinya kita berikan kepada dia apa? Manusia lama kita, pembawaan dosa kita, hukuman dosa kita, segala kutukan. Ya, kita sudah berikan sama dia. Itu sudah terjadi di salib. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi saya mau ingatkan saudara, untuk terus menerus saudara dengar firman baik-baik. Dan saya nasihatkan saudara, saya berdoa supaya Bapak di dalam nama Yesus bekerja di dalam diri kami semua. Untuk kami mau sungguh-sungguh bertekun di dalam kasih karuniamu. Untuk kami lebih lagi bangkit. Dan kami berjalan dengan iman. Haleluya, kepada kasih karuniamu, kepada putramu. Sehingga Yesus Kristus, haleluya, apa yang putramu sudah lakukan semakin nyata di dalam diri kami. Sehingga itu akan lebih lagi keluar manifestasi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya berdoa untuk setiap ajaran tradisi agamawi yang membuat kami terus-menerus fokus pada diri kami, perbuatan benar kami, perbuatan salah kami, berfokus pada orang, tapi kami mau lebih lagi berfokus kepada diri kami yang sebenarnya, yaitu Kristus, sehingga kami terus-menerus berjalan di dalam jati diri kami yang baru. Kami dipelihara oleh damai-Mu Bapa. Dan kami percaya semakin yang terbaik jadi. Dan saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang membuat saudara gelisah, takut, khawatir bahwa akan sama lagi tahun depan. Itu bohong saudara. Saya mau ikat itu, pikiran itu dicabut dari saudara, imajinasi itu dicabut dari saudara sekalian di dalam nama Yesus. Tahun depan adalah tahun penuh kemuliaan. Di dalam nama Yesus, tahun ini belum selesai. Ada terobosan, haleluya, ada kemenangan. Tahun ini, tahun depan lebih lagi. Kemuliaan menantikan kita semua. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan berubah. Saudara katakan, saya tidak sama lagi. Di dalam nama Yesus, saudara katakan, Tuhan melakukan hal yang baru.
Saya terus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Bapa dan Putranya. Saya semakin teguh, semakin lagi tenang, semakin sehat, semakin makmur. Buah-buah roh semakin lebih lagi bertumbuh dalam diri saya. Dan Yesus Kristus menjadi semakin nyata dalam diri saya dan keluarga saya. Seluruh aspek hidup saya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saya tidak akan panjang-panjang. Saya akan posting abis ini sesuatu mengenai bagaimana kita sekarang hidup di bawah sistem yang baru. Jangan mau dengar sesuatu yang campuran perjanjian lama dan baru, saudara. Itu yang membuat seseorang tuh muter-muter di padang gurun. Selalu merasa apapun yang dilakukan kayak nggak cukup. Kurang ada damai. Tidak bisa mengatasin ini. Kebiasaan manusia lama yang suka dendam, suka gosip. Ya kan? Ya nggak, kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Tidak punya, sepertinya lemah terus. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena itu hanya bisa, saudara. Ya kan, kita mengatakan kita sekarang sudah orang benar, kita hidup oleh iman. Kalau kita mau menjalani kekristenan kita dengan kekuatan kita sendiri, itu bukan hanya sulit, itu sudah mustahil, saudara. Sudah tidak bisa. Itu hanya bisa oleh iman. Hanya bisa oleh iman. Kita hanya bisa menghadapi semua di dunia ini, beriman kepada Kristus, Yesus Kristus, pribadi dia, hubungan pribadi, dan kasih karunia-Nya, penebusan dia. Tanpa itu, saudara, ketahuilah, saudara tidak akan pernah damai, saudara tidak akan pernah stabil, kadang oke, kadang tidak. Tapi kalau saudara tetapkan, tidak, saya mau fokus pada Yesus dan penebusannya, firman kasih karunia-Nya. Habis, dan waktu saudara sedang turun atau naik, ketahuilah, posisi benar saudara, Yesus Kristus itu sama terus. Dia tidak berubah-ubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan Yesus Kristus adalah posisi benar saudara di hadapan Allah. Jadi walaupun perbuatan saudara masih ada yang kurang atau saudara sudah lebih baik, itu tidak menentukan, ya kan, pandangan Allah terhadap saudara. Dia selalu melihat saudara di dalam Kristus. Saudara yang perlu ingatkan saudara diri saudara sendiri. Itu sebabnya saudara perlu lihat ayat-ayat, ya kan, kemudian pasang itu, ya, taruh di kamar, di mana ada 2-3 ayat yang mata kita harus terus ngelihat. Kenapa? Karena kita perlu diingatkan terus. Hei, saya ini udah ciptaan baru. Saya bukan manusia biasa. Saya bukan lagi di bawah hukum Taurat. Karena di bawah hukum Taurat dosa berkuasa. Itu Roma 6 ayat 14. Tapi, saudara sabar. Kalau masih ada yang menguasai saudara, tenang saja, kita bisa terus bertumbuh. Makanya putuskan, saya akan fokus. Saya akan mau lebih lagi dengar. Amin, saudara. Dan saudara jangan bergantung sama penilaian saudara. Kalau saya lihat ada beberapa orang yang menilai dirinya keliru. Saya pernah keliru, saudara mungkin juga bisa. Ya kan? Saya pikir, saya udah mengerti ini. Ternyata waktu saya ada penyakit waktu itu kok lama sekali. Saya tanya, Tuhan, ini kenapa lama sekali? Tuhan bilang, kamu perlu 2 hal, kuantitas dan kualitas. Loh, menurut saya udah ngalamin, saya udah tahu. Tapi kenapa? Dia yang lebih tahu, dia yang bisa menilai kita dengan benar. Dia bilang apa? Kamu masih perlu fokus, perlu terima lagi ya. Perlu tambah, fokusnya ditambah kuantitas dan kualitas. Dan setelah itu saya mengalami terobosan kesembuhan yang dokter bilang gak bisa sembuh. Karena bagi Allah gak ada yang mustahil. Jadi saya mau ingatkan, hanya dengan kita beriman sama kasih karunia-Nya, kita bisa mengalami yang terbaik. Nasib saudara tahun depan sudah ada di dalam agendanya Allah. Hanya ada yang baik, berkenan, dan sempurna. Amin. Hanya ada kemenangan, kemuliaan, pemulihan, restorasi, damai yang semakin bertambah. Haleluya. Jadi saya mau posting ini, saya mau bacakan satu ini, renungan hari ini luar biasa. Ya, saya singkat aja ya habis ini karena mau posting yang lain. Jadi hari ini judulnya adalah kehidupan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita adalah bagian dari keluarga tersebut. Amin, saudara. Kenallah siapa diri Anda yang sesungguhnya. Haleluya. Lebih lagi, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara ini ciptaan baru. Amin, saudara. Saudara bukan 2 ya. Lama dan baru, tidak. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Saudara ada ciptaan baru di dalam Kristus. Itu semua ada tertulis di dalam surat-surat rasuli yang ditulis melalui Rasul Paulus. Pakailah waktu untuk menentukan diri Anda yang sebenarnya di dalam kebenaran. Pakai waktu, saudara. Karena dia hanya punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kita pikirkan dan doakan. Jangan sampai kita nggak siap. Pakai waktu. Haleluya. Pakai waktu untuk menemukan diri Anda yang sebenarnya. Haleluya, di dalam kebenaran. Haleluya. Kristus telah menebus Anda dari keterbatasan sebagai manusia. Ya kan? Dia telah menebus Anda dari keterbatasan sebagai manusia dengan mengenapi persyaratan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Amin, saudara. Dia sudah mengenapi. Saudara terus-menerus di hadapan Allah, saudara tuh gak berubah-ubah loh. Yang berubah itu pikiran saudara, emosi saudara, kemauan saudara. Emosi ya. Tapi di hadapan Allah, saudara tuh posisinya gak berubah. Dia terus melihat saudara tuh kudus, orang benar, kudus. Dia melihat kemuliaan. Karena yang dia lihat Kristus. Dia gak ngelihat kita ya yang seperti manusia, seperti mungkin pasangan hidup kita, anak kita, teman, orang. Dengan segala kekurangan kelebihan. Kita bukan orang dunia. Jangan hidup dari filosofi dunia. Jangan kasih makan jiwa kita. Dengan segala macam, sekarang banyak sekali di YouTube ya. Di media tuh banyak. Hei, kita nih anak Allah. Amin, saudara. Jadi dikatakan di sini, haleluya. Pakai waktu. Ya kan? Pakai waktu. Karena Kristus telah menebus Anda dari keterbatasan sebagai manusia. Haleluya. Dengan bagaimana? Dengan mengenapi persyaratan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Dia sudah menggenapinya. Saudara sudah dilayakkan. Apa kerinduan hati saudara yang dari dia sebagai orang benar? Supaya saudara nggak berat, saudara lebih lagi mengalami kelegaan yang lebih besar. Yang di dalam keluarga perkawinan saudara lebih ada damai, lebih ada keharmonisan. Amin, saudara. Lebih lagi ada saling mengampuni, ada saling damainya lebih lagi nyata. Amin, saudara. Juga keluar dari keterbatasan jadi pas-pasan, lebih ada berkat mengalir, lebih tahu bagaimana pakai uang dengan bijaksana. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi ini katakan, kini sebagai anak Allah, Anda bisa menjalani hidup yang luar biasa dengan beriman kepada Kristus. Amin, saudara. Tahun depan gimana? Tunggu dulu. Kristus bagaimana? Dia baik-baik, dia luar biasa. Amin, saudara. Tergantung saudara dan saya mau berapa banyak kita terbuka. Mau berapa banyak kita mau menerima. Mau berubah. Mau rubah cara pikir kita, mau prioritaskan, mau lebih perhatikan. Amin, mau invest waktu. Karena kita nggak bisa melakukan hal yang sama terus berharap ada sesuatu yang beda. Tidak, kita mau meningkat. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Beriman kepada Kristus. Sewaktu orang tua memiliki seorang anak, waktu anak tersebut memiliki nilai baik di sekolah, berpakaian dan bersikap dengan baik, maka orang tuanya yang mendapat pujian. Tentu saja sebenarnya kita memberi Allah kemuliaan bagi hal tersebut. Karena di dalam dialah segala sesuatu. Jadi saat kita lebih lagi menerima dari dia. Amin. Karena beriman itu berarti menerima. Tanpa saudara dan saya lebih lagi beriman, saudara kita menerima dengan kita prioritaskan. Pakai waktu lebih. Ya kan? Nanti itu gak kelihatan dalam hidup kita, saudara. Nanti sama lagi seperti tahun ini. Kita nggak mau kan? Kita mau lebih. Amin. Karena itu warisan kita. Itu kehendak Allah. Sewaktu dunia melihat kita dan melihat bagaimana kita begitu diberkati, dipulihkan karakter kita. Ada kejujuran, ada kesetiaan, ada tahan uji, ada kemurnian. Ya kan? Haleluya. Ada kerendahan hati, roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan, kita nggak ikutin tubuh kita nih yang mungkin malas kadang-kadang ya, mau main-main, mau nonton-nonton terus, nggak terarah. Tapi waktu kita pakai waktu lebih lagi, kita lebih perhatikan, ya kan? Waktu kita beriman, mata kita, diri kita arahkan, hati kita, itu semua kita manusia baru kita akan bangkit sehingga kita bisa mengatasi kelemahan tubuh. Ya kan, mengatasi kelemahan tubuh bukan hanya soal penyakit aja, tapi juga mengatasi pembawaan tubuh kita karena tubuh kita tuh belum ditebus.
Tubuh kita tuh suka bales. Kalau ada yang pukul kita, kita mau pukul balik. Itu tubuh kita, saudara. Tubuh kita maunya nonton terus kan, main-main terus, ngobrol nggak ada arahannya. Itu tubuh kita, tapi kita sudah ditebus. Haleluya. Kita adalah duta-duta besar Kristus. Kita mewakili Yesus kepada dunia melalui pelayanan kan kehidupan pribadi kita, melalui karakter-karakter kita, tindakan-tindakan kesehatan, kekayaan, kesehatan ilahi, kekayaan. Kita menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Ingat di perjanjian baru ini, jangan pernah baca firman seolah-olah saudara dituntut. Dan saya peringatkan untuk suami apa istri, jangan suka pakai firman kalau lagi berdebat. Kalau lagi berbicara, apalagi berselisih, jangan pakai firman Tuhan. Firman itu kita pakai pedang untuk melawan iblis. Suami jangan pakai pedang untuk berhadapan dengan istrimu. Itu pedang bukan untuk nyakiti istrimu. Istri jangan suka pakai pedang firman untuk lawan suami. Tidak perlu. Kita dikasih pedang untuk lawan kegelapan. Musuh kita bukan darah dan daging. Kalau kita masih ada masalah di situ, berarti kita masih bayi Kristen. Kita belum bertumbuh seperti seharusnya. Bagaimana supaya lebih bertumbuh? Nah, bagi yang belum menikah, persiapkan diri saudara. Kalau sebelum menikah sudah belum bisa mengatasin, ya kan, kebiasaan. Kalau ada masalah menghindar, bukan dihadapin, menghindar. Ya kan, masih bisa tersinggung, gampang tersinggung, susah mengatasin itu. Berarti biarlah kita bertumbuh, saudara. Biarlah saudara pakai waktu, tetapkan. Kata tanpa kita beriman tuh berarti kita terima. Kita nggak bisa terima mengalami kasih karunia, peningkatan yang lebih lagi kalau kita tidak terima, kalau kita tidak kasih respon, kalau kita tidak mengarahkan hati kita, telinga kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Itu tidak bisa, karena tanpa iman kita nggak bisa. Kenapa saudara dan saya selamat? Nanti di kitab Wahyu dikatakan bagaimana nanti kalau dunia ini sudah selesai. Saya dulu suka heran ya, kenapa ada 2 buku? Ya kan, ada buku satu dibuka, ada buku lagi dibuka. Terus yang di buku kedua ini kalau namanya gak ada di situ, itu akan dilemparkan ke dalam api. Kenapa ada 2 buku? Karena firman Tuhan, saya baru dapat pewahyuannya lebih lagi, bahwa di Roma pasal 5 ayat 19, semua orang itu sudah dijadikan orang benar. Semua orang. Tapi kenapa waktu di buku kedua dibuka, namanya tidak ada di situ? Karena mereka tidak pernah kasih respon. Sama juga di dalam bukunya Tuhan. Kesembuhan saudara, masa depan untuk tahun depan, bulan ini, penyediaan, rencana dia, panggilan dia, kerinduan hati saudara, semuanya, perlindungan, restorasi, pemulihan, peningkatan, keberhasilan, semua sudah ada di dalam bukunya Tuhan. Itu Mazmur 139 ayat 16. Amin, semua sudah ada. Karena Allah tuh hanya kasih anugerah yang baik dan sempurna. Kenapa semuanya ada? Karena Yesus, itu semua haknya Yesus, tapi dia berikan kepada kita sebagai warisan. Dia yang berjerih payah. Dia yang berhak diberkati dalam segala hal. Selalu dilindungi, selalu mengalami kemurahan Allah. Karena dia menggenapi hukum Taurat. Tapi dia wariskan itu untuk saudara dan saya. Dan itu akan menjadi sia-sia saat kita tidak kasih respon. Kita cuma, saya udah tahu. Itu bukan respon, itu bukan iman. Saya hafal, saya udah pernah dengar. Itu bukan iman. Iman itu kita dengar benar-benar, kita dengar dengan hati terbuka, kita pelihara benih firman-Nya. Perlu ada ayat-ayat yang kita pegang teguh. Firman itu benih loh. Kalau kita tidak pelihara, itu seperti orang tuh bukan menabur, itu melempar benih aja. Kita perlu tabur. Nggak ada gunanya petani punya banyak benih kalau dia tidak tabur, dia nggak akan ada panenan. Demikian juga saudara dan saya mau panen apa tahun depan? Terserah saudara dan saya. Ya kan? Allah sudah tebus kita juga dari manusia lama kita yang egois, mementingkan diri sendiri. Maunya kita aja ya. Ya udah, saya nggak usah, kan ini semua Tuhan Yesus, saya sudah diberkati kok. Seperti nggak ada minat. Jangan saudara. Ya, itu bukan kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Saat kita benar-benar beriman sama kasih karunia ini, kita pakai jati diri kita. Tadi saya udah baca renungan itu, renungan hari ini yang kita kasih ya. Bagaimana kita menemukan diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Jati diri kita perlu pakai.
Karena Yesus Kristus tuh dia punya karakter yang luar biasa. Kita juga gitu. Nah, kita masih terus harus bertumbuh ya. Kita lebih lagi bertumbuh, sehingga itu akan kelihatan dalam hidup kita. Kita nggak sama terus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Puji Tuhan. Itu tidak susah, saudara. Hidup dalam kasih karunia hanya perlu beriman, hanya perlu prioritaskan dengar dan bertekun aja. Semuanya akan menjadi baik. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Sebentar ya saudara. Thank you Lord Jesus. Saya akan berdoa buat saudara juga, untuk saudara yang sudah menabur selama ini ke pelayanan ini. Saya berdoa, saya sepakat dengan firman-Nya. Tuhan sudah berjanji saat kita memuliakan Dia dengan harta kita. Karena penting ya. Kita tidak, walaupun uang itu, kita semua pakai uang. Tapi bukan berarti kita mengandalkan uang. Kita mengandalkan Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kita perlu menundukkan keuangan kita kepada sistemnya Dia, supaya keuangan kita dikuduskan dan terus-menerus berlipat kali ganda. Sehingga itu nggak susah untuk kita. Kita nggak bergantung hanya pada gaji kita, pensiun kita, tangan kita sendiri. Itu jadi berat ya. Bapak, di dalam nama saat ini saya berdoa, Bapak, Kau taruh di hati saya untuk terus berdoa bagi orang-orang yang sudah menabur ke pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sepakat dengan firman-Mu Bapa, bahwa Engkau membukakan tingkap langit, Engkau curahkan berkat atas kami, sehingga begitu luar biasa, sehingga gak ada tempat buat menampungnya. Thank you Lord Jesus. Engkau menghadik belalang pelahap, tidak dihabisin hasil tanah kami, hasil jeripayah kami. Thank you Lord Jesus. Dan Kau menjadikan apa yang kami usahakan berhasil. Pekerjaan kami, apapun juga usaha kami berhasil. Haleluya. Engkau juga menjadikan kami negeri kesukaan. Dan firman mengatakan saat kami terus memuliakan Kau dengan harta kami, termasuk waktu kami. Waktu kami adalah harta kami. Saat kami memuliakan Kau dengan harta kami, haleluya, juga keuangan kami, haleluya, menjadikan Engkau sebagai yang utama, berkomitmen mengandalkan Engkau, karena kami keturunan Abraham yang juga mengandalkan Engkau. Firman mengatakan bahwa lumbung-lumbung kami akan berlimpah-limpah, bejana pemerahan kami meluap dengan buah anggurnya. Kami bertumbuh, haleluya. Kami gak lagi melihat uang sebagai sumber yang memelihara hidup kami, tapi uang adalah sarana, adalah benih. Haleluya, thank you Lord Jesus, adalah ungkapan iman kami. Uang juga ungkapan kasih kami saat kami memberi kepada yang berkekurangan. Dan Kau berjanji, dan kami bersyukur janji-Mu itu digenapin. Kami terus naik, tidak turun. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa juga untuk benih di luar perpuluhan. Kami bersyukur bahwa firman mengatakan saat kami memberikan benih di luar perpuluhan, haleluya, Engkau melipat gandakan benih kami, Engkau mencurahkan segala kasih karunia, sehingga kami selalu dalam setiap keadaan, selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Haleluya, biar kami terus melihat kepada firman-Mu, dan Kau terus lipat gandakan benih kami, haleluya, dan Kau menyediakan juga benih untuk kami lebih lagi menabur, sehingga benih kami kemana-mana, juga pelayanan ini menabur kemana-mana pelayanan yang lain. Kami percaya semakin lebih banyak, semakin banyak bangsa diberkatin, termasuk juga pelayanan-pelayanannya penjara-penjara, haleluya. Dan roti, berkat-berkat-Mu untuk kami nikmatin. Saya berdoa, haleluya, khususnya kali ini Bapak, di mana ada liburan bersama, biar kami diberkati dengan fellowship bersama, haleluya, dengan keluarga, dengan saudara seiman, haleluya. Dan kami juga boleh ingat yang lain, menjadi berkat buat yang lain, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Saudara berharap berkatnya datang sama saudara, amin, haleluya. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.